Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita sama-sama berkumpul kembali di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, dan mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk satu kesempatan kembali Tuhan, di mana kami Tuhan boleh beribadah online Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami boleh tertuju akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan bahwa setiap kekuatan di jiwa kita, ketenangan di batin kita, itu semua ada karena Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jadikanku bejana-Mu Bapa. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab harapan kami Tuhan hanya ada di dalam Kau Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan kami. Kau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, boleh tetap tertuju akan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan Kau dengan puji-pujian kami, dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini puji-pujian kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi katakan bahwa hidup kita adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sebentar kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang hamba-Nya untuk masuk dalam doa. Terima kasih buat setiap anugerah, kesempatan, dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami mau memakainya hanya untuk menyenangkan Tuhan melalui hidup kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami masih berpikir, kami masih berjalan bahwa hidup kami adalah kepentingan kami, bahwa hidup kami adalah keputusan kami, bahwa hidup kami adalah hidup saya pribadi. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami berpikir hanya untuk kepuasan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami bisa hidup sampai hari ini, kami masih bisa melayani Tuhan sampai hari ini, kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Karena Tuhan benar-benar memperhatikan kehidupan kami. Bahkan dari hal-hal kami pun yang terkecil Kau perhatikan. Kau sungguh mengasihi kami.
Biarlah kami boleh menyadarinya Tuhan, bahwa anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Ajarkan kami menghargainya, ajarkan kami menggunakannya, ajarkan kami supaya kami menghasilkan buah dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita kembali bersyukur sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah. Walaupun secara online, di rumah masing-masing kita tidak bertatap muka langsung, bersay hello dengan rekan-rekan yang selama ini berjumpa. Tapi percayalah, berkat Tuhan tidak akan berkurang, kasih Tuhan tidak akan berkurang, urapan Tuhan tidak akan berkurang. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, buka hati, berilah waktu yang terbaik, sikap yang terbaik, dan juga kesiapan untuk mengikuti ibadah. Karena ibadah pada dasarnya adalah bagaimana kita memberikan sesuatu yang paling baik dalam hidup kita. Janganlah sampai kita kehilangan esensi dalam beribadah. Kita hanya mendengar khotbah karena formalitas, karena rutinitas, karena sudah status sebagai orang Kristen, karena sudah waktunya, maka kita mulai setel YouTube kita. Tapi yang terpenting adalah kehausan, rasa lapar kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah di masa-masa yang seperti ini, mungkin ada orang yang belakangan ini mengalami sukacita. Mungkin ada banyak berkat yang melimpah, namun juga ada orang yang mengalami duka cita. Ada yang harus mengalami sakit penyakit, ditinggalkan oleh saudara yang terkasih, usaha yang harus terhenti atau berkurang pendapatannya. Tetapi firman Tuhan hari ini akan menjelaskan dan memberikan kepada saudara kekuatan bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, baik ataupun buruk, menyenangkan dan tidak menyenangkan, sukacita ataupun duka cita, bahwa disitulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan sebuah bencana, bukan untuk mendatangkan sebuah kerugian, bukan untuk mendatangkan sebuah kekecewaan, tetapi untuk mendatangkan sesuatu yang benar-benar menjadi sukacita. Boleh ditanyakan selain saya? Mari kita belajar bahwa kita menjadi anak Tuhan yang harus kuat, mau bertahan, dan mau juga berharap kepada Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sulit seperti ini, kita berpikir, wah bagaimana saya harus melangkah, bagaimana saya harus besok, berpikir untuk bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan. Saya banyak sekali yang diperlukan untuk diselesaikan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, kita akan lihat, kuat dan berharap pada Tuhan. Saya akan bacakan natsnya dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi, segala perkara, jadi segala, bukan sebagian, bukan hanya separuh, bukan hanya seperempat, atau hanya hal-hal tertentu saja yang Tuhan bisa tolong. Tapi ditegaskan segala berbicara tentang semua aspek. Mulai dari yang ringan, yang menurut pemandangan kita, wah sepele rasanya bisa diselesaikan, sampai hal yang menurut kita tidak masuk di akal, yang menurut cara pandang, cara pikir kita rasanya impossible, rasanya di luar jangkauan kekuatan dan kemampuan saya. Segala perkara dapat kutanggung. Siapa yang menanggung? Ya, saya dan saudara secara pribadi. Tetapi apakah hanya seorang diri? Dilanjutkan, di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap orang memiliki tugasnya, setiap orang memiliki bebannya sendiri, setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri. Ketika seorang kepala keluarga, dia memiliki tanggung jawab, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan. Seorang ibu rumah tangga juga harus memikirkan apa yang harus dipersiapkan untuk anak-anaknya.
Seorang anak juga harus berpikir ketika dia sekolah, dia kuliah, bagaimana memberikan hal yang baik, nilai yang baik, bertanggung jawab dalam pelajaran, bertanggung jawab dalam ujian. Itu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Menjadi tanggung jawab pribadi. Namun di luar kita menanggungnya, yang terpenting adalah satu pribadi. Ternyata di dalam dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Ini yang penting. Secara akal manusia, logis manusia, yang dikatakan menanggung. Tadi saya katakan dari hal yang paling kecil, hal yang sepele, sampai hal yang paling berat, yang di luar kemampuan akal kita, di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan sebuah pergumulan atau masalah. Kita perlu memberikan tempat. Dapat kutanggung di dalam dia. Ternyata dia ini Tuhan yang harus menjadi satu sandar, menjadi satu kekuatan yang satu-satunya. Supaya apa? Supaya kita dapat menyelesaikan semua tanggung jawab kita, semua pergumulan kita. Karena ada yang menopang, ada satu pribadi yang memberikan kekuatan pengharapan, hingga kita boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, hai, engkau adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Saudara terkasih, saya tidak tahu seberapa berat pergumulan saudara. Saya tidak tahu seberapa berat masalah yang saudara hadapi. Setiap orang memiliki ceritanya masing-masing. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Setiap orang memiliki pandangan-pandangan bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupannya supaya selesai. Saya tidak tahu secara detail, tetapi saya yakin dan percaya. Dikatakan sekali lagi, segala perkara, bukan setengah, bukan sebagian, bukan yang mudah-mudah saja, bukan yang tidak masuk di akal, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara yang sedang bergumul hari-hari ini, belakangan ini, mungkin setahun setengah belakangan ini, saudara masih rajin mendengarkan firman Tuhan, saudara masih rajin berdoa, saudara masih rajin ikut ibadah online, saudara masih rajin ikut berdoa online. Puji nama Tuhan, karena saudara masih menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara tidak kecewa, saudara tidak putus asa walaupun rasanya berat beban ini, tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Melalui saudara berdoa, saudara dengarkan firman Tuhan, saudara ikut ibadah online, saudara baca Alkitab. Saudara, di akhir-akhir masa yang kita lewati kemarin, bulan Juni, bulan Juli, kita melihat bagaimana lonjakan kasus corona ini luar biasa. Orang sangat berharap-harap, aduh, saya supaya selamat, bagaimana cara supaya saya aman, bagaimana supaya saya safety, bagaimana supaya saya bisa bertahan dan bisa melewati masa-masa sulit itu. Orang berjuang bagaimana caranya, konsumsi suplemen, makan yang baik, tidur yang baik, semua dikerjakan untuk mencapai satu keadaan yang baik supaya selamat dari kondisi pandemi. Namun di luar apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan, apa yang kita pikirkan supaya kita menjadi orang yang sehat selama pandemi ini, tentu ada hal lain yang harus kita persiapkan, yaitu adalah rohani kita. Bukan tentang bagaimana kita hanya memikirkan fisik saja. Saudara yang berjuang melalui masa-masa pandemi ini, kita melihat segala yang kita miliki tidak bisa menjamin. Segala yang kita punya tidak bisa menjadi satu patokan bahwa kita akan bisa bertahan di kemudian hari. Orang punya uang, orang punya segala sesuatu, tapi kalau harus mencari rumah sakit, kebetulan tempat sakit, rumah sakitnya kosong, oksigennya kosong, semua tidak berarti. Puji nama Tuhan, orang yang masih bertahan di dalam Tuhan, orang yang masih memiliki kekuatan dalam Tuhan, bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan berikan kekuatan supaya kita bisa melewati
segala perkara dapat kutanggung. Mari kita melihat cerita dari seorang yang saudara sudah kenal, seorang yang bernama Elia. Saudara tentu sudah sangat mengetahui bahwa seorang yang bernama Elia adalah orang yang dikatakan, wah dia nabi, dia luar biasa, dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan banyak perkara, dan menjadi contoh bagi setiap orang yang percaya bagaimana kita harus hidup. Tapi firman Tuhan ternyata mengatakan seperti ini. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Jadi Elia bukanlah manusia super. Elia bukanlah seorang manusia yang memiliki kekuatan yang berbeda dibanding kita. Elia bukanlah mungkin dikatakan yang kemampuannya setengah dewa atau punya kemampuan lebih. Tidak, firman Tuhan mengatakan Elia adalah manusia biasa. Sama seperti saya, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dalam Yakobus 5:17 dikatakan, sama seperti saya, sama seperti Anda, sama seperti kita. Dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, cerita tentang Nabi Elia ini, dia hidup pada satu masa di mana kerajaan Israel itu hidup karena rajanya menyembah Allahnya sendiri, tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam satu raja-raja, saya akan bacakan sekilas, tidak usah ditayangkan di slide. Di dalam satu raja-raja 16, di sini dikatakan Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel. Jadi si Ahab ini dia menjadi raja atas Israel. Dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat. Apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ternyata dicatat Ahab ini menjadi seorang raja lebih jahat, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang mendukakan hati Allah, lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya. Saudara, kalau kita tahu, ceritanya tahu tentang Isabel. Siapa Isabel? Ternyata dia adalah putri atau anak dari Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi Elia ketika itu hidup pada satu kondisi di mana situasi lingkungannya, rajanya menyembah Allahnya sendiri, Baal. Bukan Allah yang sebenarnya yang harus dipuji, bukan Allah sebenarnya yang harus ditinggikan, tetapi mengambil Isabel menjadi istrinya. Dikatakan bahwa Ahab ini melakukan apa yang lebih jahat, apa yang lebih berat dosanya dibanding yang sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan izinkan melalui Elia bagaimana mengalami satu masa yang kekeringan. Saudara yang terkasih, ilustrasi kondisi seperti kekeringan ini bisa diilustrasikan seperti kondisi di saat ini. Tuhan mengizinkan kondisi apapun bisa terjadi dalam hidup manusia. Ketika corona terjadi masa-masa ini, saudara jangan pernah punya konsep yang salah tentang kondisi kita. Saudara jangan pernah berpikir mengatakan bahwa oh Tuhan sedang mencobai saya, Tuhan sedang mencobai kita, saudara, Tuhan sedang membuat usaha mencobai kita supaya kita mengalami kasus corona ini. Saudara harus perhatikan, ingat, jangan sesat, Allah tidak pernah membuat dirinya dipermainkan. Dan jangan pernah juga berpikir Allah memberikan sesuatu cobaan untuk menjatuhkan saudara, membuat saudara rugi. Jangan pernah Anda mengambil suatu konsep berpikir, oh saya mengalami hal yang tidak baik, mungkin Allah sedang mencobai
mencobai saya supaya saya gagal, supaya saya jatuh. Konsep ini tidak benar. Namun Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ingat, mengizinkan pun bukan untuk membuat saudara jatuh. Mengizinkan pun bukan untuk membuat saudara menjadi terpuruk. Mengizinkan pun bukan membuat saudara untuk menjadi hancur. Kalau kita lihat ceritanya Ayub, iblis minta izin dulu sama Tuhan. Boleh dicobai oleh iblis? Silahkan. Tapi Tuhan tetap melindungi. Melihat karakter seorang Ayub. Jadi kalau kita mengalami masa-masa yang tidak baik hari ini, saudara tetap harus memiliki konsep berpikir sebagai orang Kristen. Walaupun kondisi tidak baik, Allah tetap menyertai kita. Walaupun iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, cara pandang Allah bukan mencobai, tapi Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk kita diuji supaya apa? Lewat satu proses ujian keluarlah grade atau nilai, keluarlah satu buah hasil, di mana hasilnya adalah peningkatan atau tidak. Saudara, konsep berpikir kita sebagai orang Kristen, bukan Allah yang memberi cobaan kepada saya. Ya, Allah tidak pernah mencobai saya, tidak pernah mencobai saudara. Iblislah yang mencobai. Bahkan mungkin saudara sendiri yang mencobai diri sendiri. Saudara bermain, keluar, berkumpul, tidak pakai masker. Bukan iblis yang salah, tetapi keputusan saudara yang salah. Lalu ketika saudara sakit, saudara mengatakan, oh Tuhan sedang mencobai saya. Bukan Tuhan yang mencobai saudara, saudara yang mencobai diri saudara-saudara. Mencobai diri sendiri. Ingat, konsep Allah tidak pernah mencobai dengan harapan manusia mengalami kegagalan atau kejatuhan. Tetapi dari hal yang sama, dari sisi pandang yang lain, Tuhan menguji kita supaya kita berhasil melewati masa ini dengan memberikan kekuatan kita menjadi orang yang dimurnikan. Ketika Elia harus menghadapi situasi di mana seorang yang bernama Ahab dan seorang yang bernama Isabel tidak lagi menyembah Allah yang benar, disitulah seorang yang bernama Elia, orang yang dalam kondisi terjepit, kondisi yang tidak baik. Dikatakan Elia orang yang biasa, bukan orang yang super power. Dia harus menghadapinya dengan iman. Dia harus menghadapinya dengan percaya. Dia harus menghadapinya dengan dengar-dengaran dengan Tuhan. Boleh diklik lagi. Saudara, saya membuat satu statement seperti ini. Setiap masalah dan persoalan, setiap pergumulan hidup saudara dan hidup saya tidak boleh mencuri atau menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi. Setiap masalah atau persoalan atau pergumulan apapun yang saudara alami tidak boleh mencuri atau mengganggu rencana Allah terjadi dalam hidup manusia. Rencana Allah harus tetap terjadi. Saya ulangi sekali lagi, rencana Allah, rancangan Allah bukan rancangan untuk mendatangkan kecelakaan, bukan rancangan untuk mendatangkan kegagalan, bukan rencana untuk mendatangkan kejatuhan, no, bukan, tetapi untuk mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Konsep itulah yang harus kita mengerti. Ketika ada pergumulan, ketika ada permasalahan yang harus kita hadapi, maka konsep seperti itulah Tuhan sedang mempersiapkan kita, memoles kita, mempersiapkan kita, membentuk kita, supaya kita siap tahan uji. Dan ketika ujian itu selesai, maka kita akan memperoleh satu rating atau grade atau nilai. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah ada satu buah wisuda tanpa melewati satu buah skripsi, kecuali wisuda bodoh. Wisuda sendiri bisa, wisudaan diakui enggak. Saudara bisa beli toga sendiri, mungkin beli name tag sendiri, beli ijazah sendiri. Saudara di rumah foto-foto pakai toga, pakai ijazah.
Ternyata itu hanya beli-beli ijazah saja, hanya beli-beli toga sendiri di foto. Apakah saudara-saudara seorang sarjana? Bukan. Seorang sarjana bukan karena saudara sudah berfoto dengan toga, bukan saudara karena sudah punya ijazah di sini, tetapi seorang sarjana melewati skripsi, melewati sidang, melewati wisuda, dan namanya tercatat di universitas tersebut. Kalau nggak tercatat ya bukan sarjana. Siapa yang mengeluarkan sarjana? Walaupun saudara ngeprint sertifikat, ngeprint ijazah yang sebagus-bagusnya, saya sudah sarjana, saya sudah foto-foto. Apakah betul Anda seorang sarjana? Gak ada namanya di universitas tersebut. Bukanlah seorang sarjana. Walaupun foto-fotonya sama. Itulah yang membuat kualitas orang teruji, karena ada satu proses. Ketika Elia harus menghadapi proses di mana Ahab dan Isabel hidup pada zaman itu, maka orang-orang pengikutnya juga mengikuti caranya Ahab dan caranya Isabel, menyembah Allahnya mereka, bukan menyembah Allahnya yang benar, Allah Israel. Maka seorang Elia ini memiliki kewajiban di lingkungan yang tidak baik untuk mengembalikan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara berada di lingkungan yang sudah lagi tidak berharap kepada Tuhan, ketika saudara berada di satu buah kondisi lingkungan saudara sekitar saudara sudah mempertanyakan kebenaran Tuhan dalam hidup saudara, ketika di dalam situasi di mana keluarga saudara sudah mulai meragukan benar tidak Tuhan ada dalam hidup keluarga kami, maka saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yakinlah saudara adalah orang yang dipilih untuk menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Elia ini dia harus mengembalikan penyembahan ini kepada Allah yang benar. Apa yang dilakukan oleh orang yang bernama Elia ini? Lalu Elia mulai ngobrol dengan rakyat. Ayat 21, boleh ayat 21. Jadi dikatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau seorang yang bernama raja dan istrinya menyembah Allah yang tidak benar, maka bawah-bawahnya juga akan begitu juga. Karena mungkin karena peraturan, karena mungkin rasa tidak enak, mau nurut segala macam, maka mulailah menyembah Allah yang tidak seharusnya. Lalu Elia mulai mendekati rakyat itu. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau kamu pilih Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata. Saudara, dalam mengikut Tuhan tidak bisa menginjakkan kaki pada dua sisi. Kalau kaki kanan kita mau menjajakan pada kebenaran, tidak bisa kaki kiri kita menginjakkan kaki kita pada dosa. Tidak bisa berpihak pada dua sisi. Kita harus berpihak pada satu sisi. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Kalau kita mau menghindar dari Tuhan, kalau kita sudah tidak cinta lagi Tuhan, silakan itu menjadi pilihan saudara. Tidak bisa kita suam-suam buku. Kita di hari Minggu pelayanan luar biasa, tapi hidup kita sehari-hari mendukakan Tuhan. No, bukan itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu Elia berkata, kalau mau ikut Allah, ikutlah Allah. Kalau mau ikut Baal, ikutilah Baal. Lalu satu buah keputusan di dalam kehidupan yang berat pada waktu itu. Di dalam 1 Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu, apa yang dilakukan? Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ternyata selama ini mereka hidup mulai menyingkirkan penyembahan kepada Tuhan. Dia mulai mencari, membangun hidupnya, membangun mezbahnya sendiri, membangun penyembahannya kepada Allahnya sendiri menurut cara pandang yang Raja Ahab buat. Menyembah patung, menyembah berhala.
dan mesbah penyembahan kepada Allah yang benar disingkir. Lalu Elia menjadi orang yang memulai inisiatif. Dengan apa? Memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Saudara, kalau saudara yang mendengar firman Tuhan adalah orang yang masih kuat dan bertahan dalam Tuhan, tetapi saudara-saudara, kakak, adik, orang tua saudara mungkin sudah mulai mempertanyakan, apakah benar Tuhan menolong saya? Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Apakah benar Tuhan mendengarkan pergumulan saya? Hari ini saudara menjadi orang-orang yang seperti Elia yang mengambil keputusan, ayo bangun lagi mesbah, ayo bangun lagi persekutuan dengan Tuhan, ayo bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini gak ada yang bisa diandalkan. Bos saudara juga bingung membiayai karyawan saudara, karyawannya. Usahanya sama bingung juga. Asuransi, kemarin ada juga yang bertanya, punya asuransi tapi tempat rumah sakit penuh, mau simpan di mana? Enggak bisa juga. Pemberi jaminan pun tidak bisa menjamin kehidupan manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jaminan. Oleh karena itu, kalau saudara mengikut Tuhan, saudara harus memiliki prinsip yang benar. Saudara mengikut Tuhan, jangan berpikir seperti ini. Saya kalau gak ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya gak bisa masuk surga. Itu menjadikan Tuhan sebagai asuransi. Tapi kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, maka saudara akan berpikir, saya mengikuti Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Bukan berpikir, kalau saya tidak mengasihi Tuhan, saya gak bisa masuk surga. Kalau saya tidak terima Tuhan, saya tidak bisa masuk surga. Yang Tuhan inginkan adalah saudara menerima Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara melayani Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Itu yang lebih penting. Hari ini saudara biarlah menjadi Elia di rumah masing-masing. Mungkin saudara adalah satu-satunya orang yang masih berharap kepada Tuhan di keluarga saudara. Mari ajak adik, ajak kakak, ajak mama, ajak papa, ajak anak buat berdoa bersama. Supaya apa? Supaya membangun kembali mesbah. Klik lagi, di setiap masalah dan persoalan yang dihadapi, Tuhan layak menerima yang terbaik dalam hidup kita. Ini berbicara tentang keputusan. Seburuk-buruknya kondisi bisnis saudara, sejelek-jeleknya keuangan saudara, sejelek-jeleknya kondisi hubungan relasi saudara dengan teman-teman, dengan keluarga inti, dengan saudara besar yang lain. Ingat, Tuhan tetap layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Walaupun kondisi kita dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan tetap layak menerima yang baik dari hidup saudara, penyembahan saudara, waktu saudara. Mari hari ini kita belajar, itu berbicara tentang keputusan. Terakhir ayat 39 dikatakan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Banyak orang ketika melihat perubahan dalam hidupnya, menerima berkat, baru menyadari bahwa Tuhan itu benar. Ketika orang banyak mengalami mujizat, baru orang menyadari, oh Tuhan itu benar ada. Apakah bisa ketika pergumulan saudara begitu berat, saudara mengatakan, Tuhan sungguh besar dalam hidup saya? Bisa tidak ketika dalam permasalahan yang begitu pelik dalam hidup saudara mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi saya? Yang bisa mengatakan seperti itu adalah, tadi dikatakan yang pertama, ada kekuatan di dalam hidup kita. Yaitu oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Dan kita bisa mengatakan, Tuhan Yesus baik walaupun saya banyak pergumulan. Tuhan Yesus baik walaupun saya berkekurangan. Tuhan Yesus ajaib walaupun saya banyak permasalahan. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang sanggup membuat saudara bertahan dan tetap meyakini iman saudara kepada Tuhan Yesus. Mari saudara yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, seberapapun
masalah saudara yang dihadapi. Ingat dalam Filipi tadi ayat 13, segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari saya ajak saudara yang di rumah untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan. Kami mau tetap melangkah maju, kami mau tetap bertahan, bahwa masa depan kami baik, masa depan kami cerah. Kami sudah dirancangkan sebelum kami ada, bahwa kami memiliki masa depan yang baik. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami berpikir, di mana Tuhan? Selama ini kami berpikir, mana kuasa Tuhan? Kami kadang berpikir, di mana kedaulatan-Mu dalam hidup kami? Hari ini Tuhan, kami mau belajar satu hal. Di dalam segala apapun keadaan kami, Tuhan turut bekerja. Dan hingga kami mampu mengatakan Tuhan itu baik. Hingga kami boleh melewati setiap pergumulan, segala perkara, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, yakinlah Tuhan sedang bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Mari kobarkan iman kepercayaan. Jangan biarkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa galau menguasai hidup saudara. Tapi biarlah sukacita Tuhan, kuasa Tuhan, sejahtera Tuhan menguasai saudara. Dan saudara boleh melihat satu waktu Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup saudara. Waktunya Tuhan yang akan menentukan. Saudara boleh melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengar kesaksian. Biarlah kesaksian yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi pengharapan bagi semua kita yang mendengarkan. Amin. Serahkan. Selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus. Shalom. Berbahagia sekali saya dapat berada bersama-sama dengan saudara di komunitas ini. Dan saat ini saya akan membagikan satu kesaksian yang saya alami dan bagaimana Tuhan memberkati setiap kehidupan kami ketika orang percaya berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kami satu rumah di Bandung Selatan dan itu terjadi kurang lebih 25 tahun yang lalu. Namun kami merasakan bahwa sepanjang perjalanan waktu, rupa-rupanya kalau rumah itu disewakan, ternyata hasil sewa pun juga tidak dapat memberikan manfaat yang baik. Karena seringkali setelah masa kontrak habis ada pembiayaan, perbaikan dan lain sebagainya yang rupa-rupanya itu juga cukup besar. Sehingga saya mencoba bertanya kepada beberapa sahabat kalau seandainya rumah tersebut dijual itu dengan harga yang berapa. Saudara, saya mendapatkan informasi bahwa menurut mereka harga rumah sekarang tinggi. Tapi saya merasakan bahwa ketika saya mencoba memasang iklan untuk dijual dan lain sebagainya, bahkan saya bertanya, saya memberikan informasi, saya menyampaikan, saya menanyakan, atau saya mencari pembeli, rupa-rupanya tidak ada satupun yang berminat. Dan kalau mereka melihat pun juga tanpa ada sebuah penawaran. Nah, sampai pada suatu kali saya bilang sama istri, saudara. Lalu saya bilang demikian, sudah kalau memang rumah ini tidak memberikan manfaat yang lebih baik, saya pikir sudahlah kita jual saja dengan harga yang mungkin relatif murah. Karena kalau sekalipun kata teman-teman saya itu harganya tinggi, tapi kenyataannya ternyata tidaklah demikian. Saudara, istri saya setuju dan saya berdoa kepada Tuhan, itu terjadi pada bulan Agustus di tahun 2019. Hal yang menarik saudara, bahwa doa yang disampaikan kepada Tuhan dari umat Tuhan itu tidaklah sia-sia. Karena rupa-rupanya apa yang terjadi, itu terjadi bulan Agustus 2019 dan di waktu yang tidak lama, di September 2019 saudara, suatu kali ada seorang yang menelepon saya bahwa dia mau mengontrak rumah saya. Dan singkat cerita kami belum pernah bertemu, tetapi rencana pengontrak ini sempat menyampaikan kepada saya bahwa ada saudaranya juga yang sedang cari-cari apakah itu rumah akan dijual atau tidak. Saya pikir silahkan, kalau seandainya memang saudaranya mau beli,
tidak perlu khawatir karena di sana ada aturan yang diberlakukan, Bapak akan tetap dapat komisi dari kami. Saudara, saya bersyukur, saya berdoa bahwa semua itu adalah tetap rencana Tuhan yang terjadi. Walaupun saya menghendaki itu, tetapi saya sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, dalam satu pertemuan dengan calon pembeli ini, dia bilang kepada saya bahwa boleh nggak kalau seandainya pembayarannya dicicil. Saya pikir, saudara, karena memang ada orang yang berminat, lalu dengan harga yang tidak rendah, harga yang cukup baik, hanya dia akan membayar dengan cara termin. Jadi berapa lama? Dia minta 1 tahun. Saudara, buat saya tidak masalah. Oke, 1 tahun kita lakukan. Dan singkat cerita itu terjadi. Tetapi seringkali saya punya satu kebiasaan, kalau saya menjual satu aset, maka saya akan membeli satu aset, saudara. Sehingga saya berpikir lagi, kalau saya terima uang ini, maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus berjaga-jaga, saya harus berhati-hati, saya harus melakukan sebuah manajemen terbaik, saya harus beli lagi. Singkat cerita, saudara, itu dapat berjalan dengan sangat baik. Dan puji Tuhan, ternyata dengan waktu yang relatif lama, saya dapat membayar dengan cicilan. Jadi ketika saya dapat pembayaran dari hasil penjualan rumah yang di Bandung Selatan, lalu saya dapat menggunakan uang itu untuk membayar rumah yang saya mau beli. Saudara-saudari, haruslah kita percaya bahwa setiap doa orang percaya itu didengar Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah lalai mendengar atau menjawab doa-doa kita. Seperti yang saya alami, bahwa saya tahu ketika saya tidak berdoa, maka tidak ada satu hal yang terjadi. Tetapi ketika saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Ya, untuk pengumuman, kita sudah dapat informasi dari pemerintah bahwa akan diadakan ibadah onsite. Teknisnya akan diinformasikan kemudian hari karena masih pembahasan. Saudara, ikuti saja informasi dari rekan-rekan gereja untuk kita bisa mengikuti ibadah onsite, tentu dengan protokol kesehatan dan jumlah yang dibatasi. Mengenai teknis bagaimana nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Saudara boleh terus mengikuti informasinya. Persembahan dan perpuluhan dapat dimasukkan melalui transfer, nomor rekeningnya ada yang di flyer di Instagram. Mari Bapak Ibu juga doakan bagi gereja, bagi pemerintah, bagi seluruh jemaat dan juga rakyat Indonesia, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dan kita boleh bekerja, beraktivitas secara normal. Kita sebagai orang yang percaya, kita berharap kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur hidup kita taat, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan juga melakukan yang menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online hari Minggu ini, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya semua menjadi berkat, juga sudah mendengarkan kesaksian. Kiranya menjadi inspirasi, menjadi dorongan bagi setiap kita, bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup masih ada Tuhan. Saudara, saya sudah mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari kawan-kawan saya, ya, agar dalam situasi pandemi ini ada variasi dalam ibadah online tidak monoton. Jadi ada kesaksian sekaligus saudaraku memberikan kepada kita kekuatan, ya, bahwa dalam hidup orang yang percaya, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Biarlah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang setia. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur pada hari Minggu ini GBT Anugerah Bandung dapat kembali mengadakan ibadah walaupun masih online. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Tuhan menghargai, Tuhan memberikan apresiasi kepada kesetiaan dan ketekunan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Pada saat ini kami doakan bagi Jemaat Gereja Anugerah Bandung yang mengikuti ibadah online saat ini, dan juga saudara-saudara lain sesama tubuh Kristus yang sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit oleh bilur Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang lemah, kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalau ada pergumulan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, tangan Tuhan yang kuat menopang dan mengangkat kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan di pemerintah negara kami yang kami kasihi, yang sedang menanggulangi virus corona. Tuhan menolong pemerintah kami dengan hikmah pimpinan Tuhan, supaya dengan pertolongan Tuhan pemerintah kami dapat memberikan hal yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bersekutuan kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, dan kita yang mengasihi Tuhan mengatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu.